Nah sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan jenggot? Apakah tidak apa-apa dipotong karena orang tua suruh? Jemaah sekalian, menurut pendapat 4 imam mazhab, mayoritas 4 imam mazhab, memotong jenggot hukumnya haram. Mayoritas ulama 4 mazhab berpendapat memotong jenggot hukumnya haram, apalagi dicukur habis. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Banyak sekali hadis. Nabi, diantaranya Nabi SAW bersabda, "U'ful liha wa uhfus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Ini perintah. Dan perintah Nabi SAW pada asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau sekedar mubah. Misalkan kalau ada hadis, ternyata Nabi memerintahkan untuk kita membiarkan jenggot tumbuh, ternyata Nabi SAW pernah potong jenggot. Misalkan kalau ada, oh berarti perintahnya nggak wajib, sunnah. Ternyata nggak ada jemaah sekalian, nggak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW pernah merapikan jenggot dengan cara dipotong, apalagi dicukur. Kalau disisir nggak apa-apa, dikasih minyak nggak apa-apa. Ya, kalau sudah putih dikasih warna lain selain hitam juga boleh. Tapi jangan dipotong, jangan pula dicukur. Memang ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau memotong jenggot itu pun karena sudah lewat 1 genggaman. Dan beliau lakukan itu berdasarkan ijtihad, dan beliau lakukan itu ketika ihram. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu boleh dengan syarat itu 2. 1 ketika ihram, haji atau umroh. Yang kedua dipotong yang sudah lewat 1 genggaman. Kalau sekarang terbalik, atasnya yang dipotong. Iya. Maka ini tidak benar. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mazhab Syafi'i menyatakan haram, minimalnya makruh. Minimalnya makruh memotong jenggot, apalagi sampai mencukur. Hanya dibolehkan ketika ihram. Itu pun pendapat yang lemah. Pembolehan memotong yang lewat dari 1 genggaman ketika ihram. Kenapa lemah? Karena tidak ada juga contoh Nabi SAW, hanya ijtihad sahabat. Dan ijtihad sahabat kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW nggak boleh kita ikuti. Iya. Kalau ijtihad sahabat bertentangan dengan hadis Nabi SAW nggak boleh kita ikuti. Baik. Bahkan jemaah sekalian, ada hadis-hadis yang memerintahkan kita memanjangkan janggut dan mencukur kumis. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dalam hadis lain berbedalah dengan orang-orang Majusi. Dalam hadis lain berbedalah dengan orang-orang musyrik. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Jangan dibalik. Kumis dipanjangkan, jenggot malah dipotong. Iya, ini kebalik. Dan itu kebiasaan orang kafir. Dan mengikuti kebiasaan orang kafir, tasyabbuh, itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar, menyerupai orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, orang kafir juga sekarang banyak berjenggot. Iya. Orang Yahudi berjenggot banyak. Apakah kita harus potong jenggot atau cukur jenggot kalau begitu demi menyelisihi mereka? Jawabannya tetap tidak boleh jamaah sekalian. Kenapa? Karena memelihara jenggot bukan semata-mata menyelisihi mereka. Bahkan itu juga termasuk fitrah kaum lelaki. Fitrah kaum lelaki jamaah sekalian. Pada umumnya kaum lelaki, ya. Sebaliknya wanita sudah fitrahnya nggak berjenggot. Makanya ulama juga mengatakan seandainya wanita tumbuh jenggot wajib dipotong, dicukur. Wajib kalau wanita. Jadi menyerupai wanita juga. Dan Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau lolos dari tasyabbuh kepada orang kafir, nggak lolos dari tasyabbuh kepada wanita. Dan juga yang memelihara jenggot kan nggak semua orang kafir, kebanyakan motong, cukur. Iya. Dan juga jamaah sekalian,
memelihara jenggot adalah fitrah, adalah kebiasaan para nabi dan rasul, kebiasaan para sahabat seluruhnya. Ketika orang kafir mengamalkan, mestinya kita bangga, wah mereka mengamalkan ajaran Islam. Jangan malah ketika mereka amalkan, kita malah tinggalkan. Kalau begitu logikanya, kalau logikanya itu dipakai, kalau orang kafir sudah lakukan, kita nggak boleh lakukan. Berarti kalau mereka masuk Islam, kita keluar dari Islam, begitu? Iya, kan tidak begitu logikanya. Iya, jadi larangan memotong jenggot, mencukur jenggot bukan semata-mata tasyabbuh kepada orang kafir. Baik, kalau begitu nggak boleh taat. Iya, tapi tetap dijelaskan dengan baik, dengan lemah lembut disampaikan. Iya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Wallahu alam.